Shalom, jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Selamat tinggal tahun 2022 dan selamat datang di tahun baru 2023. Tahun yang diprediksi sebagai tahun kegelapan karena adanya krisis global. Bangsa Israel pernah mengalami tahun-tahun kegelapan dalam hidupnya, yaitu ketika mereka hidup dalam era pembuangan di Babilonia. Orang-orang Yahudi di pembuangan amat tertekan, amat memprihatinkan. Mereka mengalami masa-masa sulit di Babilonia, diperbudak, dan dalam banyak aspek tidak menikmati kebebasan. Saat-saat kelam yang dialami oleh bangsa Israel di Babilonia membuat mereka kecewa, putus asa, bersungut-sungut, bahkan meragukan akan kekuasaan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak tahu situasi sulit mereka, sehingga mereka berkata, "Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Pernyataan umat Tuhan di ayat yang ke-27 memberi kesan seolah-olah hidup mereka yang sedang dalam tertindas dan di pembuangan tidak diketahui oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak peduli atas hak hidup mereka. Tetapi itu anggapan yang keliru, anggapan yang salah. Kekeliruan seperti ini terjadi karena kondisi mereka yang sedang goncang. Nah, Tuhan memakai Yesaya untuk mengungkapkan kebenaran hakiki tentang Allah. Kebenaran yang berbeda dari anggapan umat Tuhan yang sedang mengalami tekanan hidup dalam pembuangan tersebut. Bahkan Allah adalah kekal dan perkasa. Ia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat yang ke-28. Bukankah situasi yang dialami bangsa Israel di masa pembuangan di Babilonia bisa juga terjadi pada setiap kita di tahun 2023 yang diprediksi akan mengalami krisis ekonomi yang hebat? Dalam menjalani kehidupan ini, kita memang tidak pernah tahu apa yang terjadi pada hari esok. Namun demikian, apapun yang akan kita alami, hendaknya kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak bersungut-sungut, bahkan tidak meragukan akan kehadiran dan kekuasaan Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sebaliknya, kita harus menerima dan menyimpan perkataan Yesaya atau abdi Allah atau nabi Allah yang akan memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kita untuk menghadapi tahun 2023 ini. Yang pertama, Tuhan tahu, bahkan sangat tahu situasi umatnya. Tahu apa saja yang menimpa kita. Tuhan sedang memperhatikan dengan penuh kesungguhan situasi atau pergumulan umatnya. Dan Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Tuhan tahu bahwa kekuatan rohani dan jasmani umatnya semakin berkurang menghadapi situasi yang sulit. Tetapi Allah adalah kekal dan tidak pernah berubah. Dia tahu kapan dan bagaimana tepatnya menolong orang-orang yang hatinya sedang gelisah, sedang kecewa dan berbeban berat. Dia tidak melupakan umatnya sama sekali seperti anggapan mereka. Dia tahu apa saja yang diperlukan oleh orang-orang yang dikasihinya. Yang kedua, manusia bisa saja mengalami keletihan dan kelelahan, apalagi dengan beban hidup yang semakin berat. Tetapi Allah tidak pernah lelah. Dia memiliki kuasa yang seringkali tidak bisa dipahami oleh manusia. Kalau pertolongan Allah seolah-olah terlambat datang atau belum muncul, itu bukan berarti bahwa Allah tidak ada atau tidak berubah. Cara dan waktu Allah menolong umatnya seringkali tidak terselami oleh pikiran manusia yang sangat terbatas. Yang ketiga, sekalipun tahun ini mengalami krisis seperti yang diprediksi, Allah
pasti hadir bagi umatnya. Dia hadir untuk menolong umatnya yang berada dalam kesulitan dan tekanan hidup. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat yang ke-29. Tanda kehadiran Allah adalah dengan memberi kekuatan dan semangat bagi orang-orang yang lelah, yang letih, yang lesu karena berbagai beban atau tekanan hidup yang menghimpit. Allah hadir memperbaharui kekuatan orang-orang yang setia menantinya. Yesaya menegaskan hal itu di ayat yang ke-30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Renungan ini mengajak kita agar tetap menantikan kuasa Allah terjadi dalam perjalanan hidup kita yang tidak terlepas dari berbagai persoalan, bahkan penderitaan. Namun, kesemuanya itu janganlah membuat kita menjauh dari Tuhan. Tuhan ialah Allah yang kekal. Dia hidup dan Dia hadir. Dia tidak akan tinggal diam. Selamat memasuki tahun baru 2023. Allah Immanuel beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.